sudah sedih, sudah, tapi dominasinya adalah sedih. Hanya sekarang kan meninggalnya karena suatu pembunuhan, dan pembunuhannya dianggap sebagai pembunuhan yang kejam tanpa tahu kesalahannya, lalu bahkan dipersalahkan bahwa melakukan pelecehan. Jadi muncul suatu rasa sedih, rasa kesal, rasa dendam, kecewa, semua itu bercampur. Jadi tapi dalam intensitas yang luar biasa, apalagi pada saat melihat orang yang melakukan nangis juga ada rasa dendam. Bagaimana bisa kita melihat anak dibunuh, kemudian dan dibunuhnya juga tidak rasional, tidak ada suatu penyebab kesalahan dari anaknya. Lalu bagaimana mungkin dia hanya dendam saja? Dia jelas dendam dan ya kecewa, sedihnya juga, semua itu tercampur baur. Jadi saatnya memang seorang ibu lebih emosional terhadap anaknya. Jadi emosi itu lebih kelihatan daripada seorang ayah. Ayah kan tidak ikut melahirkan, ayah tidak sehari-hari merawat anaknya. Jadi akan agak berbeda antara ayah dan ibu itu secara umum. Harus melihat juga pada jiwa atau sifat dari FS itu. Jadi kita tahu bahwa kalau kita lihat sehari-hari, memang dalam semua arena pembunuhan ini rasanya tidak ada rasa kesal, rasa sedih atau apa, malah menganggap itu sebagai suatu perbuatan yang wajar. Jadi di sini ada suatu latar belakang yang bagi dia cukup rasional. Apakah latar belakang rahasia yang tak terbongkar atau apa? Tapi bagi dia rasional, walaupun sebetulnya bagi kita tidak beralasan bahwa itu bisa menjadi suatu penyebab pembunuhan pada seorang yang sudah sangat dekat dengan dirinya. Kalau seorang psikopat itu sulit sekali untuk disembuhkan, maka tergantung pada dirinya. Apakah dia akan sadar, apakah dia mau memperbaiki dirinya. Misalnya, kalau dia dihukum dan dia sangat menyesali hukumannya, mungkin dia akan berubah. Tapi itu pun bukan berarti bahwa perubahannya perubahan kekal. Tapi perubahan yang sifatnya sementara itu bisa terjadi. Semoga perubahannya lebih kekal. Tapi tetap yang menentukan adalah dirinya. Bahwa dirinya memang mau berubah, tapi biasanya tidak mau berubah dan tetap bertahan pada sifatnya, walaupun di luar kelihatannya bisa pura. Kita akan melihat kalau suatu penyakit ini ya kita anggap sebagai penyakit kejiwaan. Tergantung penyakitnya, apakah mudah diobati atau sulit diobati, bisa diobati atau tidak. Kalau psikopat itu tergolong penyakit yang sulit diobati. Jadi walaupun didampingi akan sulit, kecuali misalnya didampingi oleh seseorang yang sangat dia cintai dan dia juga sangat menginginkan mendapatkan orang itu, maka di situ dia bisa berpikir untuk berubah. Karena itu kita lihat pada preman itu juga bisa berubah jika dia mendapatkan seorang istri yang sangat dia inginkan.